Jadi Bapak Heri Priatmoko MA adalah dosen di program studi sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Pak Heri menyelesaikan pasca sarjana sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Pak Heri ini sangat aktif menulis artikel dan juga buku mengenai sejarah dan tidak hanya aktif dalam bidang penelitian dan penulisan, Pak Heri ini juga aktif memotivasi atau mendorong anak-anak muda di Solo untuk menekuni dan melihat kembali sejarah lokal dengan membentuk satu komunitas bernama Solo Society. Saya pikir tidak perlu berlama-lama lagi. Kalau Pak Heri menyebutnya biasanya mendongeng begitu ya. Kita akan segera mendengarkan dongeng dari Pak Heri. Monggo Pak Heri. Terima kasih Ibu Moderator, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini saya akan bercerita mengenai temuan-temuan dari beberapa arsip. Kebetulan ini bagian dari riset yang didanai oleh BPM, jadi paling tidak ini nyicil laporan kemajuan lah. Gitu. Terus kemudian saya kebagian untuk bercerita mengenai dunia lain orang Jawa. Jadi bongsone dedemit, Ratu Kidul yang sering jadi kambing hitam. Wah, ulai Ratu Kidul itu. Jadi di sini nanti saya akan banyak membahas mengenai gugon juga perilaku irasional orang Jawa. Panitia bisa ditayangkan. Oke, ya. Saya ambil sengaja ini menyibak Pagebluk di Tanah Raja, di mana Vorsterlanden atau daerah kekuasaan kerajaan itu seringkali disebut pusat peradaban Jawa atau orang-orang cerdas ngumpul, para pujangga ngumpul. Tapi bagaimana mereka mengatasi Pagebluk itu? Nah ini menariknya di situ dan saya ambil abad 19 di mana pada saat itu sangat pekat sekali gugon tuhon, cerita-cerita mistis itu, kemudian infrastruktur kesehatan itu belum memadai. Karena apa? Karena pada saat itu dinas kesehatan itu hanya untuk kalangan Eropa. Pelayanan untuk publik itu masih dalam kontrol militer. Jadi ketika orang sakit, orang Jawa atau orang pribumi sakit itu yes larinya ke dukun itu. Karena apa? Infrastruktur kesehatan belum mapan itu dan masih berpihak pada kalangan Eropa. Ketiga, tenaga medis juga sangat sedikit karena Stovia, sekolah kedokteran itu baru muncul pertengahan abad 19 dan itu pun masih kalangan bangsawan dan priai yang bisa mengakses itu. Dan baru abad 20 itu muncul pendidikan yang berusaha untuk membedah gugon tuhon ini. Saya memakai kerangka berpikir dari Selo Sumarjan. Selo Sumarjan ini sosiolog yang memotret perkembangan pemikiran orang Jawa ini menjadi 4. Irasional dini. Ini contohnya misalkan orang sakit itu karena ulah lampor, ulah demit, ulah gendruwo, ulah Nyi Roro Kidul itu. Ini irasional dini. Jadi masyarakat memahami bahwa dirinya itu diselimuti atau dikelilingi hantu-hantu. Itu. Kemudian irasional fajar itu adanya santet, teluh. Jadi ada orang yang tidak suka kita menyantet. Nah itu masuk dalam bukti misalkan serat calon arang ya. Calon arang kan kita itu pernah difilmkan itu menyebar teluh. Nah itu irasionalisme fajar gitu. Kemudian rasionalisme awal itu munculnya jamu, tapi masih ada elemen dukun orang sakit lari ke dukun kemudian dihewes-hewes dikasihkan empon-empon nyo masakan nyo godoken. Nah itu jadi kemudian itu disebut rasionalisme awal. Nah kemudian kalau rasionalisme lanjut itu empon-empon tadi sudah dikaji secara medis, sudah masuk ke lab kemudian diproduksi massal itu. Jadi alam pemikiran Jawa melalui tahapan ini itu. Nah, ini kita lihat korban Pagebluk pada abad 19. Kalau kita lacak, sangat banyak sekali penyakit
yang bisa meluluhlantakan masyarakat Jawa, cacar, kolera, terus kemudian malaria. Tapi di sini yang unggul atau yang menempati posisi utama adalah kolera. Kolera dalam kajian Peter Carey itu disebutkan 19 itu muncul dari Malaysia. Jadi kayak COVID itu di Asia karena perdagangan. Gitu. Orang Malaysia datang ke Semarang berlabuh untuk kegiatan perdagangan. Nah, kemudian tahun 1821 itu merebak di Jawa. Orang mati. Tondo-tondo kolerai, badan kurus kering, pucet, mutah-mutah, dan sering buang air besar. Itu. Dan nun sewu kotorannya itu seperti tajin air beras itu, jadi mangsur lah gitu loh. Nah, itu membawa penyakit, muta-muta itu ada bakteri ini mangsur ya sama penyakit. Jadi benar-benar dahsyat pada saat itu tuh. Dengan populasi yang belum begitu padat, masyarakat banyak yang meninggal ini karena kolera ini. Nah, kemudian masyarakat menyaksikan lintang kemukus itu apakah ada buktinya? Kalau kemarin COVID kita rame kan di Sungai Code, Kali Code itu dengan adanya pagebluk corona ini orang dikabarkan melihat, orang Jogja melihat lintang kemukus. Apakah benar gitu? Apakah itu mengada-ada dalam sejarah Jawa? Ternyata enggak. Saya menemukan bukti dalam Bromortani itu tahun 1882 itu disebutkan orang Solo beramai-ramai berbondong-bondong datang ke Paseban, ke alun-alun untuk menyaksikan lintang kemukus. Itu jam 7 dia melihat, kemudian jam 9-nya kacek 2 jam itu ternyata banjir bandang dan membawa penyakit itu. Itu bukan omong kosong, ini Bromortani, jurnalis Bromortani nulis gitu. Nah, ternyata timbunan-timbunan memori kolektif itu akan selalu muncul ketika pengetahuan rasional tidak bisa memberikan penjelasan. Gitu. Jadi akhirnya wong yes nggak kalung corona gitu. Karena pengetahuan ilmiah dong ketemu gitu. Nah, makanya ini memori kolektif ini selalu hadir. Gitu. Nah, kemudian muncul pro kontra. Pro kontranya apa? Ada dalam obrolan itu, dalam lintang kemukus itu beberapa warga ngobrol, ini lintang kemukus harusnya kita sikapi dengan apa? Dengan cara nolak bala. Ayo podo masak enak, jenang karo dibelehke nanti ayam babon itu. Lah kemudian ada yang kritis, yang berusaha nyinyir lah gitu. Tapi padune gur pengen wareg kon masak ke iwak ingkung gitu. Jadi ini ternyata dulu sudah ada perdebatan masalah lintang kemukus itu. Jadi tarik menarik antara dunia rasional dan irasional itu. Nah, ini ternyata lintang kemukus pernah terjadi, pernah orang menyaksikan. Bahkan dalam cerita menjelang G30S itu kan juga bagian dari bencana ya, bencana kemanusiaan itu terjadi. Orang Klaten itu melihat lintang kemukus. Tahun 63 katanya juga ada lintang kemukus. Gitu. Kalau saya memahami di sini dalam kasus bencana banjir ini, lintang kemukus cemlorot itu kan kayak ekor komet kan, ekor api itu menurut saya itu kalau pandangan astronomi itu ya kabar dari alam, artinya ada memang sudah langit mengabarkan ini bakal terjadi banjir kan itu. Nah, mengarah Kiai Tunggul Wulung, ini yang punya Jogja, Kasultanan nggih, ternyata dalam penyakit pes itu 1912 itu ini sempat diarak. Tapi kalau kita tarik panjang lagi, ternyata abad 19 ini sudah diarak. Ini gambar bentuknya bendera. Kalau ditelusuri dalam majalah Mekarsari itu dikatakan ini cuilan atau sembretan dari langse apa kain dari di Mekah itu ada rajanya itu, dan itu yang ngarak adalah para kiai pangulu yang ada di Kauman ini. Jadi kalau kita memahami wah klenik enggak, ini mistake, memang kepercayaan lokal pada saat itu seperti itu gitu. Jadi tidak bisa nih dipahami, wah ini menyembah animisme dinamisme, enggak, karena ini bagian dari perilaku praktek pada saat itu. Jadi tidak bisa disalahkan. Karena apa? Dalam
dalam koran Bromortani itu mengabarkan bahwa setelah diarak keliling keliling kota itu banyak yang sembuh, percaya nggak percaya gitu. Tapi kemudian yang menarik di sini, saya sering baca arsip itu terus kepinggal-pinggal juga karena di sini disebut dokter Tunggul Wulung. Jadi bendera, atasnya bendera disebut dokter karena mampu menyembuhkan itu. Nah ini jadi cerita-cerita ini akhirnya menjadi kembang lambe, bahkan orang Madiun menanyakan sakjane yang disebut dokter Tunggul Wulung ini apa toh wujute? Oh ternyata bendera, itu bukan menungso, bukan orang itu. Ini tahun 46 juga diarak lagi 1946. Nah, kemudian Tirto Pemandian Lanarjo, kebetulan rumah saya jaraknya sekitar 2 kilo lah dengan Tirto Pemandian Lanarjo ini. Ini dibangun oleh Pakubuwono IX. Nah, terjadi di sana ada dibangun di pesanggrahan ketika raja bersama permaisurinya, bersama anak-anaknya itu sering bersantai di pesanggrahan. Nah, di sebelah pesanggrahan itu ada sumur bur ini dibangun 1870. Di sini orang kemudian berbondong-bondong mencari, membawa kelenteng sekaligus mandi. Itu airnya dikabarkan mampu mengobati kolera, terus obat gudik. Jadi anaknya gudiken itu diguyur itu beberapa selang 2 hari itu gudiknya ngelotok itu. Nah ini ternyata kalau ditelusuri ada air panas belerangnya. Nah ini kalau ini kan perlu tindakan medis itu. Tapi kalau orang Jawa, medisnya adalah, metodenya adalah ilmu titen. Itu. Jadi bukan omong kosong, nyata ada beberapa orang yang mengalami dan sembuh. Itu. Nah inilah orang Jawa dengan pengalaman empiris itu memberikan solusi. Enggak perlu ke dokter, enggak perlu ke pusat kota. Tapi kue cukup ke Lanarjo aja membawa kelenteng dengan mandi dan ngambil air panasnya sudah cukup. Ini. Jadi orang mertombo dengan gratis. Nah, kemudian lagi, jadi bukan hanya daun, ada unsur alam, air pun juga mengobati. Umbul pengging, sampai sekarang praktik kungkum itu kan masih sering dilakukan di sana, di Pengging itu. Di sini menjadi tempat tetirah ratu dan tuah dari bekas kerajaan era Majapahit itu, Majapahit akhir, Pengging dengan tokoh Kebo Kenongo itu cukup tenar sekali. Dan di sini diceritakan dalam koran Bromortani, Raja Pakubuwono IX mandi gebyar-gebyur. Terus kemudian orang di bawahnya nampani banyune diwadahi kelenteng. Itu. Kemudian diwadahi botol kopi itu disebutkan juga. Untuk apa? Untuk gebyur awaknya atau anggota keluarga itu. Biar sakit, misalkan koreng itu juga sembuh, kolera diminum itu juga sembuh ini. Jadi kenapa di tokoh Pakubuwono IX diangkat di sini? Karena beliaunya itu terkenal dengan spiritual gitu, sering ngelangi berenang dengan nganggo debok gitu di Bengawan Solo itu. Jadi tokoh-tokoh ini diperlukan untuk apa? Oh, biar orang Jawa itu percaya. Loh ini loh rajamu aja mandi di sini ternyata juga memberikan manfaatnya air itu, walaupun air sisa raja. Nah, ini kemudian Umbul Mungup di Boyolali. Ini kejadian September 1892. Jadi ceritanya ada orang Semarang mau ke Solo, dia sakit kolera, mampirlah ke sini, minum airnya. Setelah itu sembuh gitu. Nah, itu kan pengalaman lagi, kemudian dia pulang lagi mengabarkan kepada tetangganya yang terkena, karena Pak Gebluk saat itu kan gampang menular. Tetangganya akhirnya main ke sini. Di koran Bromortani itu disebutkan 200 orang uyel-uyelan antri ke sini untuk mandi, untuk ngambil airnya. Setelah ditelusuri cerita yang beredar, Hugon Tuhonnya adalah beberapa hari air di Umbul Mungup ini diminum oleh Kebo Kyai Slamet. Nah, lagi-lagi ada embel-embel Kebo Kyai Slamet, ada cerita itu. Kebo itu kan sampai sekarang lah di waktu Suro itu orang-orang Solo ada arah-arahan kebo. Itu kan bagian atau sisa dari kepercayaan totemisme.
Jadi bagaimana masyarakat Jawa menyembah pada hewan atau menghormatilah. Jadi hewan kerbau bukan hanya untuk teman membajak, bukan hanya rojo koyo untuk tabungan, tapi di sini sebagai penyelamat gitu. Bahkan kalau Suro sampai sekarang kan masih ya letonge wae di nggo rebutan, di wadai kacu itu. Untuk apa? Untuk pupuk gitu. Nah, ini alam agraris sangat mempengaruhi gitu. Nah, kemudian lahirnya Gadung Melati. Gending, kalau kita pandemi banyak orang gitaran, organ melahirkan lagu-lagu. Lah dulu ternyata juga melahirkan. Nah, Gending, Gadung Melati. Kalau sekarang nggak ada embel-embel keterkaitan dari Nyi Roro Kidul. Kalau dulu ada keterkaitan dengan Nyi Roro Kidul. Jadi ceritanya ini zaman Pakubuwono IV di Kasunanan itu terjadi pagebluk. Sampai Nyi Jamprang ini adalah seorang Miji itu pimpinan dari penggender, perempuan yang hebat penggender itu terkena kolera. Akhirnya dia dikatakan meninggal pada saat itu. Tapi dalam proses meninggal itu ternyata dia melakukan apa ya? Sebenarnya nggak meninggal kalau dalam kacamata kritis ya. Dia hanya pingsan apa gitu. Terus dia bercerita bahwa diajak ke keraton Segoro Kidul untuk dibimbing Nyi Ratu Kidul menciptakan gending ini. Sampai sekarang gending ini sakral. Di isi Solo ini semester 6 baru diajarkan gending-gending ini. Artinya bukan semester awal yang dolanan bunang segala macam. Dan ini termasuk gending yang sakral. Bahkan kebetulan saya sedang nulis biografinya Maestro Sardon W. Kusumo itu dia bercerita juga ketika dia mementaskan gending ini di tim Jakarta itu memang ada beberapa orang yang kesurupan. Itu. Kedua, ketika kasus di Asti ini cikal bakal tari itu kan, itu juga ada beberapa yang kesurupan. Terus ketiga, dalam referensi tesisnya anak isi itu disebutkan di Klaten ketika terjadi pagebluk atau hama merusak tanaman, ditabuki gending ini tikusnya melayu kabeh. Itu. Ya bukan joget melayu enggak, tapi melayu wedi. Lu percaya nggak percaya? Lah inilah yang disebut konsep Jawa ya percaya nggak percaya. Kemudian ada apa ya? Jadi itulah permainan keyakinan masyarakat yang sudah terpupuk dalam memori kolektif itu. Nah, nih kejahatan pada pagebluk. Kalau kemarin kejahatannya misalkan jual masker bekas, terus kemudian obat-obatan yang tidak terstempel itu. Lah di sini pada saat itu juga sudah terjadi kejahatan. Jadi ceritanya ini priyayi Ngabei Surodinolo itu seorang priyayi yang ada di Solo. 2 anaknya meninggal karena kolera. Terus kemudian dia galau kan, orang tua ditinggal anak loro gitu. Sementara dia sendiri bisa selamat. Larilah dia ke dukun. Nah, mereka pergi ke dukun untuk apa? Untuk menyembuhkan. Bukan menyembuhkan, ngurepke. Padahal anaknya tadi sudah dikubur. Dukun tadi akhirnya bilang, diperlukan 1.000 rupiah. Kalau sekarang dulu gulden ya itu untuk menyembuhkan. Akhirnya dibayar. Tunggu 40 hari. Besok akan saya gali jenazahnya akan saya hidupkan. Ternyata itu rame. Di dalam pemberitaan itu rame dan anak-anak yang sudah meninggal, orang tuanya yang anak yang korban itu kemudian dibawa ke sana juga, berbondong-bondong ke dukun itu. Nah, ternyata ya ini omong kosong, wong manusia kok nguripke orang yang sudah meninggal gitu. Jadi ini ternyata pada saat pagebluk ada praktek-praktek kejahatan. Nah, terus kemudian ini ketika kolera mengamuk, ada mitos lagi warga tidur di lantai tanpa alas. Biar setan tadi tidak datang, tidak gondol dirinya. Itu. Nah, ini ada juga mitosnya gitu. Terus kemudian disebutkan, engko setane kuwi engko gondol kewan ling tidur nang cerake. Misalnya ana kucing apa ana anjing ya kuwi engko ling kena gitu. Ya iki selama masa akal meneh ya gitu loh. Gitu. Lah, ya malah kanyepen gitu loh. Kalau orang Jawa opera malah sakit apa dingin kan itu.
Nah, ini jadi juga jadi perdebatan sengit antara yang nalar dan tidak nalar gitu. Terus ada perilaku aneh lagi semasa pandemi. Wajah dicoreng ini, ada seorang bercerita di daerah Jagalan dekat Pasar Gede itu ke utara, ke timur, itu kampung Jagalan, masyarakatnya nyorengi, injet dan angus. Biar apa? Biar seperti mitosnya pada hari itu Nyi Roro Kidul bersama teman-temannya, bersama demit dan kerabatnya itu datang untuk ke Istana Kasunanan. Itu mereka takut kalau di pateni atau dibawa atau dikasih penyakit. Akhirnya mereka celorengan seperti buaya, seperti kalau perempuan di sini sebutkan seperti setan perempuan, mungkin wewe gombel apa itu. Nah, ini menjadi guyonan pada saat itu. Kok bisanya kok dicorengi angus dan injet biar aman dari ancaman Nyi Roro Kidul itu. Nyi Roro Kidul mending ya judeg ini, wah yo selalu disangkut-sangkutkan gitu kan. Nah, nih fenomena lampor ternyata juga ada pada lampor ini November 1881. Ini di daerah Amborowo. Masyarakat malamnya dari desa mengetahui ada lampor. Lampor ini wujudnya obor cacahe ewon, jumlahnya 1000-an. Kemudian pating berisik lah itu. Nah, masyarakat pada saat itu mempercayai bahwa lampor itu membawa penyakit, membawa wabah. Nah, kemudian respon mereka yang irasional, ada yang nutui kentongan, ada yang kemudian dongo. Nah, yang lucu orang Tionghoa Amborowo ini membakar petasan. Entah ki saingan pot karo lampore apa piye kan gitu. Duar gitu. Nah, ini jadi malah dadi guyon kayak kalau kita memahami dulu kan itu. Tapi ini bagian dari respon masyarakat pada saat itu. Nah, lampornya mungkin biar ngalih, biar orang nyambangi kampungnya kan mungkin itu ya. Nah, kemudian muncul ruatan desa, diruat setelah adanya itu. Nah, nih ternyata Suketeki bukan hanya judul lagunya Didi Kempot, dulu pernah menjadi obat. Jadi ini terjadi di Tawangmangu, timur Solo ya. Jadi Tawangmangu pada saat itu terjadi pagebluk bulan Juni 1869, itu kolera menghajar masyarakat di sana. Beberapa desa penghuninya meninggal. Kemudian ada pengalaman seorang petani yang mencabut Suketeki berikut akarnya, kemudian dipipis itu campur garam, terus diminum saat menjelang tidur. Itu selama seminggu atau selama menjelang sembuh itu. Nah itu sembuh ternyata. Tapi kemudian ada bumbu-bumbu cerita lagi. Gugon tuonnya adalah ada Sunan Lawu, bahwa itu wangsit dari Sunan Lawu. Iki tak kei Suketeki, campuran ini. Lah, Sunan Lawu itu dihadirkan memang untuk apa? Biar masyarakat percaya. Itu kalau nggak ada Sunan Lawu, menurut saya mereka pasti ya akan mengabaikan. Wah, atasi suket wae menyembuhkan itu. Lah dibutuhkan kemudian sosok atau legenda Sunan Lawu untuk memperkuat ini. Nah, jadi disinilah masyarakat tidak hanya cukup dengan hanya unsur alam, tapi ada folklore yang bisa digunakan untuk meyakinkan masyarakat pada saat itu. Jadi ini bisa menjadi temuan penting teman-teman farmasi misalkan di Sanata Dharma untuk meriset Suketeki khasiatnya apa itu. Nah, sekian, matur nuwun, dongeng dari saya, nanti bisa bercakap-cakap lebih hangat lagi, matur nuwun. Bapak Son Haji ya dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi pertanyaannya adalah Pak Heri mohon berkenan menjelaskan bagaimana filosofi orang Jawa dalam memahami tanda seperti terhadap lintang kemukus. Ya. Terima kasih pada Pak Son Haji dari
Banjarnegara mengenai filosofi Lintang Kemukus ini. Orang Jawa itu terlatih untuk mencatat dalam memorinya, kemudian memori itu didongengkan, tradisi tutur. Nah, ada pola-pola perulangan ini. Jadi ilmu titen ini orang Jawa sudah dibekali itu untuk memahami bakal ono kedadenan opo kan itu, bakal ada kejadian apa, entah Memolo, entah Rojopati itu. Nah, di sini masyarakat Jawa yang hidupnya penuh simbol itu berusaha untuk mengerti gejala alam yang akan terjadi gitu. Misalkan kalau paling gampang, kalau Merapi mau meletus itu kan hewan-hewan turun. Nah itu. Nah ini menjadi sinyal atau tetenger pratondo bahwa alam sudah ada ketidakseimbangan. Kemarin dalam kasus ini corona lah, alam kemudian sehat lagi, bersih lagi. Saya yang cukup lama tidak menemui kunang-kunang itu, kunang-kunang bisa hadir kok itu. Kalau dulu kan ceritanya wah iki kukune wong mati kan itu kan, masa kecil itu. Nah, padahal ini masalah kebersihan lingkungan yang disenangi oleh kunang-kunang gitu. Jadi ini kalau kunang-kunang hadir, wah alam ini udah bersih. Itu. Jadi masyarakat Jawa terlatih untuk mempelajari tanda-tanda itu dengan cara ilmu titen. Ilmu titen itu kemudian disalurkan lewat tradisi lesan, itu lewat getok tular itu. Nah ini jawaban saya bahwa orang Jawa tidak bisa kalau orang pegunungan yang tidak bisa maca tulis, tapi mereka juga sanggup untuk memahami itu ilmu titen tadi gitu. Misalnya ada sungai yang banyak ikannya itu, wah ini banyak ikannya, orang mancing pun akan paham titik-titiknya itu di mana gitu. Para petani cukup memahami itu. Jadi ada gejala alam yang ajeg, yang kemudian dicatat oleh dalam memori masyarakat Jawa untuk memahami tanda-tanda atau memahami bakal kejadian apa yang akan terjadi gitu. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana tanggapan dan upaya dari sudut pandang budaya mengenai perubahan tatanan masyarakat yang menghadapi pagebluk COVID-19, terutama masyarakat yang masih bersikap leleh luweh gitu ya, alias ndablek. Mohon tanggapan dari kedua pembicara. Pak Heri atau Pak Heri. Okay. Ya. Mengenai perilaku orang Jawa yang sekarang bisa dikatakan diperlukan juga mitos sih sebenarnya perlu dihadirkan lagi. Untuk apa? Untuk bukannya meden-medeni, tapi biar masyarakat patuh gitu. Nah, kalau sekarang kan bahkan muncul ya isu sekarang, wah itu malah COVID itu jadi mitose antara ada dan tiada kan itu. Nah ini yang menjadi repot. Nah kalau diperlukan sebuah pemahaman budaya, misalnya tadi Bu Chandra tadi bilang masalah perilaku kesehatan. Nah dalam kasus kolera yang saya teliti ini juga diajarkan corone ngobong uwuh, membakar sampah itu karena Pak ini bagian dari upaya perilaku bersih. Kedua dengan adanya selokan yang mampat itu kemudian perlu dibersihkan. Ada lagi sekarang menjadi kritik pagebluk corona ini gampang menyebar adalah kritiknya pola pemukiman yang sudah padat. Kalau dulu itu memang ada aturannya ya itu. Nah, kalau sekarang kan karena tanah mahal kemudian pada impit-impitan. Nah kalau dulu ada cerita misalkan rumah-rumah di Jogja itu pasti tidak dibolehkan ngungkuri keraton. Nah, harus madepe ngalor dan ngidul gitu, utara dan selatan. Padahal kalau kita teliti secara ilmiah itu biar ada angin dari gunung dan pantai segoro kidul biar masuk. Udara segar ini yang diperlukan untuk menangani masalah mencegah adanya virus yang lewat udara, biar rumah sejuk itu bisa menghadirkan, bisa mencegah penghuninya
sakit. Nah kalau sekarang wis dengan kasus gempa kemarin, revitalisasi rumah akhirnya anane gitu, ono le madep ngetan ngulon segala macam. Kalau dulu tidak boleh, mitosnya tidak boleh ngungkuri keraton. Padahal, lah itu tadi, itu mitosnya. Tapi fakta di balik mitos itu adalah biar angin dari segoro dan segoro gunung itu bisa lewat. Nah ini mitos-mitos itu perlu dihadirkan lagi, tapi perlu dengan penjelasan ilmiahnya itu. Karena masyarakat sekarang kadang udah bosan ya, ini kok obat corona belum ditemukan itu, sampai disuruh nyayur lodeh itu bejane bakul pasar laris gitu. Tapi soalnya bagaimana mitos ini mampu membangkitkan lagi memori masyarakat untuk berperilaku menjaga kebersihan itu. Terima kasih Pak Fajar. Mengenai siapa yang bertugas membuat mitos agar bisa dipercaya, kita harus melihat dulu kalau Kementerian Kesehatan sekarang kayaknya sudah mulai kurang percaya masyarakat. Misalkan kemarin, wah manganin sego kucing lah mungkin kena corona gitu. Artinya guyonan-guyonan itu malah jadi mengikis kepercayaan. Tapi mitos ini bisa dihadirkan pertama oleh kelompok masyarakat akar rumput gitu. Kenapa? Mitos itu sangat dekat dengan kebudayaan mereka gitu. Kalau langsung kita tangkap orang kampus memunculkan mitos, pasti akan bagi orang rasional kok malah justru memunculkan mitos itu. Nah, paling ampuh adalah masyarakat dulu memunculkan mitos, misalkan di daerah pegunungan, pedesaan menemukan sebuah ramuan lah. Kemudian itu bisa diteliti oleh Kementerian Kesehatan atau teman-teman di farmasi untuk memberi stempel, oh ternyata ini benar-benar ramuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, masyarakat menguatkan mitos, kemudian masyarakat intelektual tadi memberikan stempel itu. Jadi ada dua lembaga atau dua kubu yang bisa saling menguatkan antara mitos dengan kajian medisnya itu terbukti itu. Jadi diperlukan sebuah kerjasama dalam masyarakat lokal yang masih mempercayai mitos, kemudian stempel dari lembaga kesehatan. Gitu Pak Fajar. Baik, terima kasih Bu Chandra. Pak Heri ingin menambahkan sesuatu mungkin? Ya, mengenai sayur lodeh, menarik dari pertanyaan Bu Ria tadi. Sebenarnya itu sama saja ketika kita mengkonsumsi empon-empon ya. Sekarang malah ada efek dari empon-empon itu banyak yang menderita lambung. Nek kokean ya rape kan gitu. Nah ini kemudian kita bisa maknai bahwa sayur lodeh ini meyakinkan kita bahwa hidup kita sehat, masak sendiri, tidak jajan di warung. Nah, pertama itu. Kedua, kalau kita dalam kebudayaan Jawa itu sarana ndedonga. Nah, jadi makan ya awake seger, kemudian ini ndedonga. Jadi meyakinkan kita untuk biar tetap sehat. Nah, dengan tubuh sehat, imun yang baik, paling tidak serangan dari COVID itu tidak mempan gitu. Gitu Mbak, matur nuwun. Matur nuwun Pak Heri. Nah, melanjutkan ada pertanyaan untuk Pak Heri gitu ya, dari Bapak Joko Sarjono. Ini berkaitan dengan rangkaian historis di saat masyarakat Jawa mengalami pagebluk, muncul fenomena ketokohan yang diyakini masyarakat yang secara rasional mungkin dipertanyakan, misalnya Dr. Tunggul Wulung tadi. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini muncul juga fenomena ketokohan yang dipercaya sebagai solusi jitu. Untuk penanganannya, mulai pemunculan ahli virus sampai orang yang tanpa latar pendidikan medis pun mempromosikan obat herbalnya sebagai obat yang manjur untuk membunuh virus corona itu. Nah, apakah kaitan ketokohan dengan solusi untuk menangani pandemi COVID-19 ini? Mohon ditanggapi. Iya, terima kasih. Ketokohan, kalau tadi misalkan ada Sunan Lawu itu tokoh legenda diperlukan karena pada saat itu belum ada dokter. Dan kalau sekarang belum tahu ya, kalau untuk dunia medis di Indonesia atau internasional, tokoh mana yang kiranya bisa diangkat dengan temuannya memberi solusi untuk mengatasi masalah COVID ini. Saya baru ingat, misalkan kasus pernah ya beberapa tahun lalu ada dukun cilik Ponari.
Wah, dengan batunya itu orang berbondong-bondong datang, itu kan kemudian mitos, kita irasional lagi. Itu airnya digunakan untuk tetombo, untuk aneka khasiat gitu. Lah, tokoh Ponari ini mengingatkan kita memang masyarakat Jawa itu merindukan tokoh. Bahkan kemarin wah ini guyonannya kalau Covid ini ada tokoh yang menemukan obatnya mesti dianggap nabi kok, nabi baru gitu. Lah orang udah capek kudu ngopo meneh kan gitu lah. Maka dalam kasus sejarah biasanya muncul Ratu Adil. Nah, itu apa istilah-istilah itu kemudian mengemuka, diperlukan sebuah tokoh yang bisa nambani, menemukan dan menghilangkan pagebluk ini. Jadi kalau sekarang kita baru mencari-cari ya tokohnya siapa dan belum terbukti temuannya berkhasiat apa belum. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk kedua pembicara. Pertanyaan dari Bapak Thomas Cahyo Susmawanto. Beliau adalah guru dari SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan tradisi antara keraton dan rakyat dalam membuat tradisi untuk melawan keadaan pagebluk? Lalu bagaimanakah reaksi keraton melihat tradisi rakyat melawan pagebluk dan sebaliknya? Monggo Pak Heri atau Bu Chandra terlebih dahulu. Ya, saya dulu mengenai keraton dipahami sebagai tradisi besar. Kalau masyarakat pedesaan ada tradisi kecil, itu mempunyai masing-masing cara yang berbeda. Kalau keraton itu kan selalu itu kan ring utama ya, ring pertama yang dikitari oleh dokter. Jadi orang-orang ilmiah pada saat itu sudah menemani kerabat raja, para bangsawan itu. Misalkan kasus pes itu ada beberapa dokter pribadi keraton itu mengamankan. Nah, kalau masyarakat kemudian mencari-carinya sendiri gitu. Nah, dalam kasus kolera tahun abad 18, abad 19 ini ada masyarakat di daerah Klaten itu mencari obat delima putih. Jadi delima putih mereka harus pergi keluar kampung karena kampung di sebuah kampung Klaten ini banyak yang meninggal, hanya beberapa pemuda yang selamat. Kemudian dia ngambil turun kampung mengambil delima putih. Lah, ini kalau kita pahami delima putih ini tidak ada dalam catatan keraton itu. Jadi mereka mempunyai masing-masing cara untuk menanggulangi pagebluk. Hanya saja mereka yang menarik tidak lekas pasrah. Karena dalam koran Bromortani saya temukan juga orang iki wis pepesten sudah takdir. Itu justru malah dilarang. Orang meninggal itu dengan pasrah itu malah menjadi di sini dalam kasus Bromortani ini malah dikunyo-kunyo. Artinya apa? Upayamu tidak bekerja keras. Kamu harus lebih bekerja keras dan jangan fatalistik gitu. Nah, jadi antara tradisi besar dan tradisi kecil ini memunculkan solusi sendiri gitu, Matur nuwun. Terima kasih banyak Bu Chandra dan Pak Heri. Melanjutkan masih tentang tradisi, kalau tadi tradisi keraton dan rakyat, ini ada pertanyaan dari Ibu Septina Krismawati dari PBSI USD serta Bapak Tri Subagio dari IRB ya. Pertanyaannya hampir serupa, jadi akan saya rangkum. Jadi bagaimanakah pemerintah kolonial pada waktu itu menyikapi pagebluk yang terjadi? Kemudian apakah pagebluk ini hanya terjadi pada pagebluk yang terjadi pada masa itu, apakah hanya dialami oleh kalangan masyarakat pribumi saja atau tidak? Begitu. Monggo ditanggapi. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mas Tri, dan ini mengenai sikap kolonial, sikap pemerintah Belanda pada saat itu dalam kasus kolera ataupun pes itu mereka biasanya mengamankan lingkungannya sendiri, lingkungannya yaitu masyarakat Eropa sendiri itu. Kasus PES 1912 itu langsung meledak karena
pada saat itu ada orang Eropa atau orang Belanda yang langsung mati itu. Jadi pes itu dibawa oleh tikus dengan yang delik atau sembunyi di karung beras di stasiun Jebres. Kemudian tikus-tikus ini berkeliaran di Solo, bersembunyi di Rumah Gedek, kemudian bersembunyi di Selokan. Nah itu ternyata membawa penyakit, dan yang paling kena pertama adalah orang Belanda. Nah, dengan orang Belanda itu terkena, kemudian besar, kasus ini bisa menjadi besar. Lain ceritanya ketika yang terkena itu orang pribumi. Masyarakat Belanda kemudian langsung menanggapinya dengan membentuk laboratorium, kemudian rumah asrama atau barak itu. Jadi ruang isolasi itu untuk zaman Covid ini sebenarnya sudah dilakukan pada saat era PES awal abad 20 ya. Jadi di karantina itu, kemudian tandanya kalau ada orang meninggal penyakit PES itu diberi bendera merah. Nah itu tinggalan sekarang, sampai sekarang kalau orang mati nanti dikasih bendera. Nah itu sebenarnya warisan dari era kolonial. Kemudian ada instruksi dari pemerintah kolonial untuk menjemur bantal setiap hari Rabu dan Minggu. Kalau sekarang masyarakat desa pasti masih hanya menjemur itulah. Itu sebenarnya warisan dari periode kolonial tadi, awal abad 20, di mana penyakit PES bukan hanya membuat geger, tapi boleh dikatakan pada saat itu Solo dan Solo Raya lah itu kota mati. Karena apa? Ribuan orang meninggal, dan itu ada dalam catatan Memory Van Overgave atau MVO, Residen Harlof, Van Wijk segala macam itu. Jadi masyarakat Eropa pasti akan dikarantina terlebih dahulu. Nah, karena ini bagian dari stratifikasi sosial kolonial yang diskriminasi lah gitu. Matur nuwun. Nambahi perilaku irasional misalnya dalam paparan saya tadi ada petani yang kampungnya dilanda pagebluk, kemudian memperoleh suketeki itu wangsit dari Sunan Lawu. Lah itu irasional. Dengan adanya tokoh legendaris Sunan Lawu ini irasional. Tapi kalau perkembangan pemikirannya itu suketeki itu kemudian diriset dan benar-benar ada khasiatnya secara medis, itu baru bisa dikatakan rasional. Nah, kalau irasionalnya tadi ada tokoh-tokoh legendaris tadi diikutkan, tapi kemudian kalau tokoh legendaris dihilangkan, suketeki diriset dengan kacamata medis dan ternyata ada manfaatnya, lah itu disebut rasional gitu. Seperti hanya kirap Tunggul Wulung, kirap bendera Tunggul Wulung itu kalau diterapkan sekarang 2 abad lalu diterapkan sekarang itu justru malah menjadi memolo, karena apa? Orang akan uyu-uyuan gitu. Nah, kalau dulu diceritakan ada orang melihat di pinggir jalan. Nah, kalau sekarang dihadirkan lagi barangkali bisa hanya beberapa orang dengan jaga jarak misalkan itu. Nah, ini sebenarnya motivasi dari ini adalah membangun psikologi massa yang untuk meyakinkan ayo dihadapi bersama-sama Covid ini gitu. Jadi ini masalah rasa ya. Jadi memantapkan masyarakat Jawa untuk tidak putus asa itu. Kemudian dalam cerita lagi tadi ada lampor oleh masyarakat Amborowo ditangani dengan ada yang zikir, ada yang adzan, ada yang mukul pagar itu. Karena apa? Respon itu sangat cepat terjadi karena setan, lampor itu kan setan itu bagian dari ciptaan Gusti Allah. Nah, jadi ini alam pemikiran itu hadir, makanya lampor bisa diusir dengan adzan, dengan zikir gitu, karena setan ciptaan Gusti Allah gitu. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Jadi rasa itu juga penting untuk dibangun ketika kita ingin mengatasi sebuah pagebluk. Saya ingin menawarkan lagi kepada para hadirin yang hadir di ruang Kadarman, apakah ada yang berkenan menyampaikan? Ya, monggo Bu Sinta. Baik, terima kasih Bu Moderator.
Saya mau mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara yang topiknya menarik. Nah, ini saya mau bertanya itu sebetulnya hanya karena rasa penasaran untuk Mas Heri. Tadi kan ketika saya menyimak itu ada yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi pagebluk gitu ya, atau sakit juga, itu dengan kungkum gitu kan Mas. Nah, lalu kan tadi di Umbul begitu ya. Saya hanya penasaran, ada tidak ya yang kungkumnya itu di Segoro? Karena kan misalnya juga mereka percaya dengan ada kepercayaan terkait Nyai Roro Kidul dan sebagainya. Tapi tadi dari cerita Mas Heri ini saya tidak menemukan. Tapi apakah ada kepercayaan-kepercayaan yang kemudian itu Segoro itu bisa menjadi sarana tempat untuk menemukan kesembuhan, begitu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Monggo Pak Terima kasih Heri. Mbak Sinta. Mengenai fakta orang kungkum di Segoro itu malah dipahami wong rekreasi gitu, keceh gitu, kebiar-kebiur gitu. Biasanya patirtan atau tirto itu hadir di candi, di pinggir gunung, umbul itu. Jadi kalau kita memahami ini air yang segar, yang bening itu. Nah, ini yang perlu diriset teman-teman dari farmasi, bagaimana kandungan unsur air kok enggak nyari di Segoro. Kalau Segoro kan mungkin kasinen kan gitu kan, malah bumboni penyakit mungkin kayak gitu. Nggak tahu saya. Nah, di sini kalau konsep patirtan sejak zaman Hindu mesti hadirnya di tempat-tempat suci gitu. Nah, di candi, di umbul pengging ini kan dulu juga bagian dari keraton itu. Nah, jadi kalau saya pahami di situ banyak air-air bening yang bisa mujarab lah gitu. Gitu Mbak Sinta, matur nuwun. Nambahi untuk bertanya, apakah pagebluk bisa dikatakan sebagai refleksi bahwa alam sudah berubah? Paling tidak ini alam itu menurut saya faktor eksternal. Jadi sudah, kalau internalnya kan perilaku kita, masalah kebersihan. Nah, kalau alam yang sudah berubah ini menurut saya faktor eksternal. Di mana dalam kasus pagebluk di Jawa, kolera misalkan muncul, itu juga ditandai dengan adanya pergeseran alam yang sudah tidak lagi ajeg pada saat itu. Ada mongso kemarau menuju penghujan atau sebaliknya ya, saya kurang tahu. Itu jaraknya sangat panjang sekali. Ada celah yang disebut mongso bediding. Jadi awan panasnya ngontar-ontar, nek bengi yo wadem jekut gitu. Nah, ini dalam situasi ini, dalam hawa ini ternyata mampu mengundang penyakit. Kolera, kemudian penyakit diare segala macam. Lah ini perubahan alam yang menjadi alarm peringatan buat manusia untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Misalkan kalau alam mongso bediding ya diperlukan empon-empon harus jadi cadangan itu, harus cepak empon-empon itu. Jadi alam selalu memberikan alarm peringatan kepada manusia, entah tingkah lakunya ataupun respon yang harus dia siapkan menjawab tantangan alam tadi. Misalkan munculnya kolera itu bukan hanya wabah tadi, bukan hanya wabah yang dibawa oleh orang Malaysia, tapi ternyata alam yang sudah bergeser, yang sudah tidak lagi ajeg, gitu Mbak. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Heri dan Bu Chandra. Ada dua pertanyaan yang akan saya rangkum gitu ya dari Ibu Sri Murni serta Bapak Hari Atmoko. Nah, Ibu Sri Murni menanyakan apakah kearifan lokal yang kita miliki itu dapat menjadi solusi untuk mengatasi COVID-19 belum ditemukannya vaksin. Apakah kearifan lokal yang kita miliki itu dapat menjadi solusi untuk mengatasi COVID-19 belum ditemukannya vaksin? Gitu. Nah, kemudian pertanyaan dari Bapak Heri Atmoko, dengan pendidikan kita yang berpikir ke arah rasional, dengan menggunakan, dengan menyikapi penyakit dengan rasionalisasi mitos dan narasi-narasi kelokalan, apakah itu bukan kemunduran? Jadi yang pertama menanyakan apakah itu bisa menjadi solusi, sedangkan yang kedua itu nanti akan menjadi kemunduran atau tidak,
bagi dunia kita. Gitu. Monggo ditanggapi. Terima kasih. Untuk masyarakat lokal atau masyarakat tertentu pasti mempunyai siasat atau strategi dalam menghadapi masalah, terutama juga Pak Gebluk tadi dalam paparan saya sudah mengemuka ramuan-ramuan yang bisa menjawab penyakit kolera yang menyebabkan kematian sampai ribuan orang. Artinya bahwa kearifan lokal masyarakat ini hadir memang untuk menjelaskan atau menjawab dari penyakit atau Pak Gebluk tadi. Artinya apa? Bahwa masyarakat selalu berusaha untuk menciptakan sebuah pengetahuan. Itu. Jadi ketika ada fenomena, ada pengalaman ini mereka tanggapi dengan cara entah meditasi dulu, entah lelaku ataupun eksperimen dengan cara yang boleh dikatakan irasional, tapi mereka dengan metode ilmu titen tadi. Nah, dengan itu kemudian menemukan obatnya. Nah, ini menurut saya kita tidak bisa tutup mata ataupun mengejek mereka bahwa mereka orang tidak terpelajar, orang yang tidak mengenyam pendidikan, tapi justru dengan ilmu titen ini paling tidak bisa memberikan solusi untuk menjawab Pak Gebluk. Dan yang paling menarik dengan temuan dari ilmu titen ini bisa dikaji dengan cara medis itu. Jadi tidak melulu kita langsung berkiblat pada barat, tidak melulu berkiblat pada Singse Tionghoa gitu. Masyarakat kita kan sudah menemukan atau sudah mandiri dalam hal obat. Makanya ada istilah kiwa tengenmu kui okeh tombo. Itulah tinggal bagaimana kita beradaptasi, kemudian peka terhadap lingkungan, memanfaatkan bahan-bahan lingkungan gitu. Jadi kalau kita pahami ini bukan suatu kemunduran, justru langkah awal untuk memahami potensi alam kita yang bisa memberikan jawaban untuk masalah Pak Gebluk. Itu Mbak, matur nuwun. Ya, matur nuwun pada Bu Ria. Masalah rasional dan irasional di sini dalam kasus Pak Gebluk, kalau saya memahami masalah keyakinan, yakin mari dengan mengarak bendera Tunggul Wulung, nah, itu tidak bisa dicap klenik. Karena apa? Misalkan kaum agamawan nesu atau marah-marah dengan perilaku itu tidak bisa, karena para ulama sendiri yang mengaraknya itu. Kenapa para ulama sendiri mengarah? Karena bendera itu adalah cuilan dari bendera yang ada di Ka'bah. Itu sama saja. Kita akhirnya ada praktik-praktik yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan secara rasional gitu. Tapi itu menurut saya ada penumpuan keyakinan atau penguatan batin. Nah, lebih tepatnya itu. Untuk apa? Untuk biar kita mampu untuk keluar dari Pak Gebluk itu, kecemasan, kebingungan, jiwa yang letih, tapi dengan adanya orang bergerombol, bukan gerombol ya, beberapa mengarah itu setidaknya menguatkan kita untuk tidak mudah tumbang. Nah, kalau jiwa tumbang otomatis fisik kan akan melemah juga gitu lah. Disinilah kalau kita memahami bahwa praktik mistik itu tidak bisa dikatakan klinik, karena itu bagian dari keyakinan juga, gitu Mbak. Matur nuwun. Demikianlah sesi pemaparan materi oleh narasumber dan diskusi tanya jawab. Banyak terima kasih kami sampaikan kepada moderator yang telah berkenan memandu seminar kita sampai berakhirnya sesi ini, juga pada para narasumber yang sudah membagikan gagasan dan inspirasinya. Demikianlah acara webinar Sanata Dharma Berbagi yang ke-6. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar Sanata Dharma Berbagi selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih.